Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai misa pada sore hari ini, marilah kita bangkit berdiri, kita mendoakan doa tahun Yubelium 2025. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita siapkan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 324. Mada Bakti nomor 324. Kita bangkit berdiri. Kita awali perayaan Ekaristi kita masa Advent yang pertama pada sore hari ini dengan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 324.
Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah, ku sedih Tuhan, datanglah, ku sedih Tuhan, datanglah, ku sedih Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah, ku nyanyi Tuhan, datanglah, ku nyanyi Tuhan, datanglah, ku nyanyi Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah, ku pohon Tuhan, datanglah, ku pohon Tuhan, datanglah, ku mohon Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Pastor Anton Rojea dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja memulai tahun baru liturgi dengan hari Minggu Advent yang pertama. Kita merayakan Minggu Advent pertama sebagai tanda bahwa kita memasuki tahun liturgi yang baru. Semoga tahun liturgi baru ini membuat kita tidak ragu-ragu untuk membangun keyakinan akan Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kehadirannya bukan untuk masa yang lampau saja, melainkan juga untuk masa sekarang ini dan bahkan masa mendatang. Untuk itulah sungguh-sungguh amat baik jika kita siap sedia berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Allah dalam hidup kita masing-masing. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk menjalani masa Advent selama 4 minggu ke depan. Kita akan memberkati lingkaran Advent, di mana di atasnya ada 4 lilin yang menandakan bahwa 4 lilin ini merupakan tanda cahaya Kristus yang akan menerangi seluruh perjalanan hidup kita, menerangi kegelapan dunia ini. Moga-moga kita tetap bersatu sebagai satu kawan umat Allah untuk membangun kebersamaan, semakin menghidupi hidup persaudaraan satu sama lain dan hidup solidar satu sama lain dalam menjalani kehidupan. Maka mari depannya kita hening mempersiapkan hati kita seraya memohon berkat atas lingkaran Advent yang akan kita mulai nyalakan pada hari ini. Saudara sekalian, marilah sehati sejiwa mohon berkat atas lingkaran Advent ini, agar karena berkatnya lingkaran Advent ini menjadi tanda suci
yang selalu mengungkapkan persekutuan kita sebagai satu umat Allah, sehati sejiwa mempersiapkan diri agar pantas menyambut kedatangan Yesus Sang Juru Selamat kita. Kita menjawab, terpujilah Engkau selama-lamanya, terpujilah Engkau selama-lamanya, terpujilah Engkau ya Allah, pencipta segala sesuatu, terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam diri putramu yang datang sebagai cahaya sejati, Engkau mengusir kegelapan hati dan memulihkan hidup kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Engkau mengutus Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga sadarlah kami betapa besar kasih-Mu yang boleh kami dambakan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami lagi masa Advent di tahun 2025 ini, yakni masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam lingkaran Advent ini. Maka kami mohon, sudilah memberkati lingkaran Advent ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan limpahkanlah rahmat-Mu supaya melalui masa yang suci ini persekutuan kami umat-Mu semakin kokoh dan kuat. Semoga kami selalu saling membantu mempersiapkan diri dengan tekun sehingga sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus dalam kehidupan kami. Semoga dalam terang-Mu kami dapat mengembangkan iman yang solider, mendalam dan tangguh, sehingga mampu mewujudkan iman di tengah masyarakat. Doa ini segala masa. Saudara-saudari terkasih, supaya kita semakin layak merekam peristiwa penyelamatan ini, mari dengan rendah hati kita mohon ampun atas kelemahan kekurangan dosa-dosa kita dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah
kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, Engkau telah menjanjikan kedatangan Kristus kepada kami. Semoga kami selalu menaruh harapan pada janji-Mu dan selalu siap sedia serta berjaga-jaga menyongsong kedatangan Kristus Putra-Mu. Kami bersyukur Engkau mengantar kami memasuki tahun liturgi baru dan mengawalinya pada kesempatan ini. Juga syukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, terlebih bersama saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Pastor Marcel Manggau dan juga anak-anak yang merayakan ulang tahun di dalam minggu ini. Pastor Pak Hendro bersama dengan pasangan-pasangan suami istri juga yang merayakan ulang tahun perkawinannya pada kesempatan minggu ini. Pak Ade, Ibu Tuti, Penri bersama Imelda, Tinus Tato bersama dengan pasangannya merayakan hari ulang tahun perkawinan pada hari ini. Semoga tanda persatuan yang mereka nyatakan sebagai pasangan suami istri semakin membuat mereka hidup damai dan bahagia, serta senantiasa menikmati rahmat cinta kasih-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung, tempat rumah Tuhan, akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kepadamu, hai Yerusalem, suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat kesentosaan. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan kesentosaan di dalam purimu. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Oleh karena saudara-saudara dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saatnya telah tiba, kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang ini, keselamatan sudah lebih dekat pada kita daripada waktu kita baru mulai percaya. Malam sudah hampir lewat, dan sebentar lagi pagi akan tiba. Sebab itu, marilah kita menanggalkan
perbuatan-perbuatan kegelapan, dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Demikianlah sabda Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, sehat? Sehat. Puji Tuhan, kita sehat. Lalu berharap bahwa tetap semangat. Kita sudah mendengarkan bacaan pada kesempatan ini. Lalu tentu kita masih mengingat persiapan kita untuk mengakhiri tahun liturgi di mana kita merayakan pesta pelindung kita. Berbagai kegiatan kita buat untuk mau dan ingin mengungkapkan
iman, tanda persatuan kita dengan Allah, dan juga tanda kebersamaan kita sebagai satu saudara di paroki ini, dan kita puncakkan dalam perayaan pesta Kristus Raja semesta alam sebagai pelindung paroki kita. Persiapan-persiapan itu Bapak Ibu Saudara terkasih diharapkan bahwa itu adalah persiapan untuk menyambut perayaan agung yang kita rayakan. Pada hari ini kita diingatkan lagi bagaimana kita hendak menyambut kedatangan Tuhan yang akan kita rayakan dalam perayaan Natal secara sakramental, terlebih menyiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya bagi kita masing-masing, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Mungkin sama halnya juga secara manusiawi pada saat kita mau menyambut tamu yang akan datang di rumah kita, lalu kita menyiapkan beberapa hal tentunya sebagai tanda untuk menyambut tamu itu. Nah, kalau tamu manusia biasa saja, kita upayakan untuk menyambutnya dengan baik, mempersiapkan segala hal sejauh itu memungkinkan untuk kita upayakan. Untuk apa semuanya itu? Supaya tamu kita yang datang sungguh semakin bersatu dengan kita. Lewat perjumpaan itu lalu ada hubungan dan relasi yang semakin dalam yang boleh kita alami, tanda kebersamaan, tanda persatuan. Kita juga mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman perjumpaan secara personal, mempererat persahabatan, memberikan sukacita, damai, serta memperdalam cinta kasih antara tamu dan kita yang menyambutnya. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita memasuki masa Advent, yaitu masa penantian akan kedatangan Tuhan. Ratusan tahun sebelum kelahiran Kristus, Nabi Yesaya telah mengabarkan lawatan Tuhan ini. Ia akan datang sebagai Raja Damai. Ia akan memberikan pengajaran dari Sion dan sabdanya akan keluar dari Yerusalem. Ia akan membawa umatnya berjalan di dalam terang ilahinya sehingga mereka akan mengalami kedamaian. Damai tersebut dibahasakan dalam kalimat simbolik yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Mereka akan menempa pedang-pedang mereka menjadi mata bajak dan tombak-tombak mereka menjadi pisau pemangkas. Jadi tidak lagi untuk berperang, tidak lagi untuk bermusuhan, tetapi yang dibangun adalah rasa damai, penuh persaudaraan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lawatan Tuhan pada umatnya secara historik terjadi dalam peristiwa penjelmaan agung Sang Sabda menjadi manusia di dalam diri Yesus yang akan kita rayakan secara sakramental tentunya dalam perayaan Natal. Hari ini kita memulai masa persiapan dan penantian untuk merayakan peristiwa agung kelahiran Kristus, Sang Anak Manusia itu. Dan peristiwa ini menandai masa rahmat di mana Tuhan datang di tengah-tengah umatnya, sehingga kita menyebutnya Immanuel, Allah beserta kita. Dia akan mendamaikan kita dengan Bapa, tapi juga dengan sesama saudara kita. Kita dihimpun dari segala suku dan bangsa menjadi satu umat Allah menuju pengharapan. Masa Advent ini tidak hanya terbatas pada persiapan dan penantian perayaan kelahiran Kristus saja. Lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara terkasih, masa ini adalah juga penantian akan kedatangan Kristus yang kedua, di mana Ia akan menjadi hakim yang adil bagi seluruh umat manusia. Karena itu, gereja mengajak kita untuk bersama-sama menyiapkan diri, keluarga dan lingkungan kita untuk menantikan kedatangan Kristus ini yang akan menjadi saat di mana Ia menyempurnakan karya keselamatannya. Yesus sendiri memerintahkan supaya kita siap siaga, berjaga-jaga menyambut kedatangannya dengan berkata,
Hendaklah kamu selalu siap siaga, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita tidak bisa tidur dan bermalas-malas saja, tetapi berusaha bergegas untuk sungguh mempersiapkan hati kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Karena Kristus yang kita nantikan bukanlah tamu manusia ciptaan terbatas seperti kita manusia biasa, tetapi Ia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita sedang menantikan kegenapan keselamatan yang dari Tuhan. Karena itu persiapan kita tidak bisa hanya terbatas pada hal-hal seperti yang bisa kita buat untuk menyambut teman sahabat sesama kita, tetapi sungguh menyangkut seluruh kesiagaan secara rohani, membersihkan hati dan pikiran kita, dan menjauhi perbuatan dosa supaya layak dan pantas di hadapannya. Rasul Paulus mengajak kita untuk hidup sebagai manusia terang, bukan sebaliknya sebagai manusia kegelapan. Ia menulis, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati dengki. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Mengenakan Kristus berarti memikirkan relasi intim dengan Dia di dalam iman, penuh penyerahan diri sepenuhnya kepadanya, dan pengharapan teguh akan dalamnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian kita juga mengupayakan kasih yang tulus kepada sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, secara konkret dalam seluruh kehidupan kita, mengenakan Kristus berarti mengikuti teladan hidupnya, sehingga kita pun menjadi pembawa dan saksi Kristus sekarang dan di sini saat ini untuk menuju kepada kesempurnaan. Melalui pembaruan diri terus-menerus Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan, tentunya semakin membaharui diri kita, sehingga di dalam masa Advent pun kita diharapkan untuk sungguh-sungguh mau dan ingin kembali bertobat kepada Tuhan dan mempercayakan diri sepenuhnya, mengupayakan dalam seluruh kehidupan untuk sungguh mengakui bahwa tanpa Kristus dan tanpa iman yang tumbuh dari diri kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ada dalam diri kita ialah menjauhkan diri dari Tuhan, sehingga kecemasan dan mungkin juga ketidakberdayaan itu seringkali menjadi bagian kehidupan. Tetapi kalau kita tetap bersatu dengan Tuhan dalam iman, pengharapan, dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, maka kita pun mempunyai pengharapan besar untuk semakin diteguhkan dan dikuatkan, sehingga seberat apapun perjalanan hidup kita, kita akan tetap mengarahkan seluruh hidup kita kepada kemuliaan-Nya. Dan lewat itulah Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan akan semakin melayati kita, sehingga kita sungguh pantas untuk berjumpa dengan Dia, dan kita rayakan setiap saat utamanya dilayakkan untuk merayakan peristiwa kedatangannya ke dalam dunia ini, peristiwa Natal yang akan kita rayakan pada kesempatan yang akan datang. Moga-moga kesiapan kita sungguh semakin menyelimuti seluruh kehidupan kita untuk bersatu satu sama lain, hidup bersaudara, dan hidup solider untuk menuju kepada kemuliaan Tuhan. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga. Hidup dan yang mati, aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah kita memperhatikan panggilan Yesus Tuhan kita, supaya berjaga-jaga dan mempersiapkan kedatangannya dalam gereja dan dunia dewasa ini. Marilah kita mengatakan dengan penuh harapan, Tuhan tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja serta para pemimpinnya, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja menanamkan harapan yang kuat dan tidak terhancurkan dalam hati umat Kristiani, bahwa kami dapat membangun dunia yang lebih baik karena Kristus hidup di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon, Tuhan tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Bagi semua gereja, ya Bapa, semoga gereja-gereja memenuhi harapan-Mu dan mewartakan pesan-Mu tentang kasih dan pengabdian dengan kata dan perbuatan. Marilah kita mohon, Tuhan tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Bagi dunia tempat kita hidup, ya Bapa, semoga semua orang yang berkemauan baik bekerja sama untuk mengakhiri perang dan kebencian, penindasan dan ketidakadilan, serta mengusahakan perdamaian, kemerdekaan, dan keadilan. Marilah kita mohon, Tuhan tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Bagi para miskin dan mereka yang menderita, ya Bapa, semoga melalui kami, Kristus mendatangi para miskin dan mereka yang menderita, mengunjungi dan menghibur yang sakit, menolong mereka yang lapar, agar dapat mencari makan sehari-hari dengan cara yang pantas, membebaskan mereka yang secara tidak adil direnggut kebebasannya, serta membawa kabar baik kepada mereka yang dipojokkan. Marilah kita mohon, Tuhan tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, semoga kami tidak berpuas diri, melainkan tetap mencari Kristus dan terang-Nya dengan cara memperbarui diri kami sendiri, serta hidup bagi sesama yang ada di sekitar kami. Marilah kita mohon, Tuhan tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan adalah Bapa yang maha bijaksana, penuh kasih sayang. Syukur atas rahmat kehidupan yang boleh Kau percayakan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh datang di hadirat-Mu lagi, mempersembahkan diri kami, niat dan harapan-harapan kami, terlebih bersyukur bersama dengan mereka yang merayakan hari ulang tahunnya Pastor Marcel Manggau pada hari ini, dan umat-Mu merayakan hari ulang tahun di dalam minggu-minggu ini. Karena rahmat Tuhan yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, semakin membuat mereka hidup damai dan bahagia di dalam mengarungi perjalanan hidup yang Kau anugerahkan kepada mereka. Marilah kita mohon, Tuhan tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Kami juga senantiasa mempercayakan ke dalam tangan kuasa penyelenggaraanmu, rahmat kebersamaan yang boleh dialami oleh pasangan-pasangan suami istri,
yang boleh merayakan hari ulang tahun perkawinannya di dalam minggu-minggu ini. Semoga dengan rahmat kebersamaan yang boleh Kau nyatakan kepada mereka, mereka semakin bersatu sebagai suami istri untuk merasakan kasih dan kesetiaan-Mu dalam menjalani hidup bersama, sehingga mereka semakin menikmati keadaan dan kebahagiaan hidup sehat dan semangat untuk boleh sukses dalam setiap usaha rencana yang mereka perjuangkan. Marilah kita mohon, Tuhan tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu kami tidak mampu membangun dunia baru tanpa Engkau. Datanglah, tinggallah beserta kami dalam persyaratan hidup kami ini. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, dan sertailah kami dalam karya pembangunan, supaya kami dan dunia ini menjadi milik-Mu sekarang dan untuk selama-lamanya. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti nomor 229. Tuhan kurbanku yang ku persembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan kurban maksudnya. Semoga berkenan padamu, limpahkan rahmat bagiku, segenap diriku serahkan, segala karyaku baktikan, hanya padamu ku tunjukkan bukti kepercayaan iman. Semoga mulia namamu, Tuhan yang selalu di sampingku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, kami mohon terimalah persembahan yang kami kumpulkan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami umat-Mu. Semoga karunia yang Engkau berikan untuk hidup kami yang fana ini menjadi jaminan untuk keselamatan abadi kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan
bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhan. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhan. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Di atasnya langsung saja. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Sebagai lagu komuni, Nada Bakti nomor 296. Tuhanku yang mulia, yang maha besar, Engkaulah gembala, aku dombanya.
Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, melalui Ekaristi ini Putra-Mu telah hadir dan mengunjungi kami. Maka teguhkanlah iman, mantapkanlah harapan, dan besarkanlah cinta kasih kami, agar kami tetap bertekun menantikan kedatangan Putra-Mu yang akan membawa kehidupan baru bagi kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja pada hari Sabtu tanggal 29 November 2025. Yang pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Fransiskus Ishak Pagasing dengan Restina Dama Apang, pengumuman yang ketiga. Rinto Pame Sangadu dengan Evelyn Eka Suryaningsi, pengumuman yang kedua. Dedi Horax Michael dengan Cecilia Kesia Stefana, pengumuman yang kedua. Elton Gosal dengan Teresia Serliana Uber, pengumuman yang kedua. Kursus persiapan perkawinan akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula lantai 1. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Setelah pertemuan akan diadakan terapi long fitologi bagi yang membutuhkan. Sehubungan dengan pembagian sembako pada bulan Desember, maka kami mengharapkan kepada umat untuk mulai mengumpulkan sumbangan berupa beras, minyak, mie instan, gula, dan lain-lain yang akan dibagikan kepada keluarga atau umat paroki Andalas yang membutuhkan. Atas bantuan Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih. Dalam rangka Hari Anak Misioner Sedunia dan rekoleksi, kami dari anak-anak sekami mencari dana dengan menjual basar makanan dan kue di basement gereja. Kiranya segenap umat tergerak untuk membeli jualan kami ini, dan atas partisipasinya kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja pada tanggal 22-23 November 2025 sebesar Rp15.770.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.250.000. Tambahan kolekte misa penerimaan krisma sebesar Rp600.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp7.164.000. Kolekte misa arwah sebesar Rp500.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp632.000. Tambahan pengumuman disampaikan kepada semua umat paroki Kristus Raja Andalas yang akan mengikuti misa setiap hari Sabtu dan Minggu maupun misa lainnya, agar tidak memarkirkan kendaraannya di depan rumah tetangga gereja Andalas. Mobil dan motor harap diparkir di dalam basement gereja atau di SD Frater Teratai 2. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih, hadir bersama kita Pastor Anton Roja. Bersama beberapa umat yang hadir, sebagaimana yang sudah menjadi sepakatan kita bahwa di minggu kelima dalam bulan kita bisa menerima paroki stasi dari pedalaman untuk datang mencari dana, dan dengan demikian kolekte pemeliharaan gereja kita
kita akan sumbangkan kepada mereka. Dan mungkin sebelumnya, sebelum saya ngomong sedikit, saya persilakan kepada Pastor Anton Roja untuk memperkenalkan diri, sekaligus mungkin ada 1-2 kata yang ingin disampaikan. Mohon kesediaan kita untuk sedikit menahan diri, ini baru jam 7:07. Bapak Ibu terkasih, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pastor Antonius Sebastian Roja Maku. Saya pastor paroki dari Paroki Santo Paulus Rantetayo yang ada di wilayah Kefikepan Toraja. Jadi Paroki Santo Paulus Rantetayo itu adalah cinta pertama dari Pastor Agustinus Kalepe, karena tahun 1994 beliau bertugas pertama menjadi pastor paroki di Santo Paulus Rantetayo. Adapun kedatangan saya di tempat ini bersama dengan umat, memohon doa, memohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian tentang rencana pembangunan salah satu gereja stasi kami yang ada di wilayah utara dari Kefikepan Toraja. Sementara proses pembangunan sudah pada tahap untuk pemasangan atap. Biaya anggaran kira-kira sekitar 640 juta dan umat sudah bersuadaya kurang lebih 150 juta. Jadi mohon doa, mohon dukungan, keringanan kita semua dalam membantu proses pembangunan ini, karena salah satu gereja kami ini itu berada di banyak gereja-gereja denominasi yang lain, dan hanya satu wilayah ini hanya gereja 6 Katolik. Gereja Katolik hanya 6 gereja saja. Jadi sekali lagi dengan ketulusan hati kami memohon bantuan Bapak Ibu untuk mendukung kami dalam proses pembangunan. Dan di bawah ada juga penjualan dari umat berupa beras merah dan juga kopi. Mudah-mudahan berkenan dan juga memikat hati Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kira itu perkenalan singkat dari Pastor Anton Roja. Saya selalu panggil Pastor Anton Roja. Dulu saya sama-sama dia diakon, lalu tabisan imam di Sudiang. Saya tidak mengadakan misa pertama di Pangli pada saat itu, waktu saya dipindahkan ke Pangli, dan saya bersama dengan diakon Pastor Anton Roja pada saat itu pulang tabisan karena masih dalam COVID. Lalu kami punya gereja di Pangli itu cukup dipantau oleh keamanan sehingga kita tidak bisa mengadakan misa, katakanlah misa syukur, ungkapan tabisan pada saat itu. Lalu dia sekarang melayani Rantetayo setelah tabisan, lalu dia ke Rantetayo dan sekarang menjadi pastor paroki di sana. Setelah sekian tahun, gereja ini di stasi yang saya jalani dulu itu sekitar 3-4 jam dari pusat paroki ke stasi ini, rupanya sekarang sudah bisa dijalani kendaraan ya sampai di stasi itu, dan mereka sudah mulai membangun. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, selain doa dan pengharapan tentu dibutuhkan uluran tangan. Mereka mungkin sudah membagi amplop kepada kita, kita berikan apa adanya sesuai dengan kemampuan kita. Lalu mereka menyiapkan beras dan kopi, ya kopi asli dari sana tentunya. Lalu kita boleh mengambilnya dan ditukar tentunya dengan uang yang kita miliki. Saya kira itu saja tambahan dari saya hubungan ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kita, terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan ini, secara khusus bagi seluruh petugas liturgi. Moga-moga lewat
pembukaan tahun liturgi yang kita buka pada kesempatan ini, kita semakin persiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan secara sakramental dan perayaan Natal, utamanya menyiapkan seluruh hati kita untuk bersatu sepenuhnya dengan Dia. Sekali lagi kepada kita semua, tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini. Kemudian kelompok dekorasi, kelompok sound system, dan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan berbelas kasih, yang kedatangan Putra Tunggalnya, saudara-saudari percaya serta kedatangannya kelak saudara-saudari nantikan, menguduskan saudara-saudari dengan keagungan kedatangannya dan melimpahi saudara-saudari dengan berkat-Nya. Semoga dalam masa hidup sekarang Dia menganugerahkan kepada saudara-saudari iman yang teguh, harapan yang menggembirakan dan cinta kasih yang berdaya. Semoga saudara-saudari yang digembirakan oleh cinta bakti yang suci karena kedatangan penebus kita, dilimpahi dengan anugerah hidup abadi pada saat Dia datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudara dan menetap senantiasa. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita malam ini di sini telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Sebagai lagu penutup, Mada Bakti nomor 326.